Aku Yang udah mana dua dia? kali ke roomnya bang. Saras 201. Sarah Anthony, yang toleransinya kuat itu bang. Oh, Yang katanya orang Kristen harus banyak belajar dari orang Islam. Mereka sangat patuh terhadap agamanya, patuh kepada ulamanya, patuh kepada guru agamanya. Tidak seperti kita, seminggu dan berdoa yakin dijamin selamat, tapi perpuluhan tidak bayar gitu. intinya Pendeta Sarah perpuluhan. Nah, aku udah dua kali ke roomnya bang, ngajak ke sini. Mau dia? Tapi dia nggak mau diskusi, dia mau ngobrol santuy aja. Malu lah bang. Kan tahu sendiri ajarannya. Jadi terus aku bilang, ibu kenal sama Bang Juma? Kenal, Juma, Donditan, mereka kan mualaf. Enggak bu, Bang Juma gak mualaf. Bang Juma lahir Islam, Donditan yang mualaf. Oh iya, berarti saya salah info. Iya bu, iyalah nanti kapan-kapan katanya. Loh. Iya, pendeta Sarah bilang insya Allah. Oh iya. Beliau banyak dihujat sama sesamanya kan. Iya, iya. Tapi memang itu kenyataan loh bang. Orang Kristen ini kan pendetanya aja digibahin. Kalau kita kan ulama, kita kan apa kata ulamanya kita patuh. No. Kalau mereka enggak. Bahkan dalam ibadah aja bang. Mereka kalau ke gereja nih, pendetanya suruh berdiri, ada yang duduk, ada yang masih duduk, ada yang masih main HP. Beda sama kita. Kita kalau udah Allahu Akbar, semuanya udah ikutin apa kata imam. Nah itu hebatnya di Islam bang. Iya betul. Masya Allah. Iyalah. Gak usah jauh-jauh lah. Silakan Iya. bang. Tadi juga ada yang nantang agnostik, katanya mau kesini. Room blokir. Oh mana dia? Siapa tahu ada di bawah. Nama akunnya bang? Apa nama akun? Ancok. Siapa? Encok atau Ancok tadi itu ya? Oh, Enco. Belum ada dia bang. Oke, sebenarnya kalau gak usah jauh-jauh ya bang ya, gak usah kan ulama atau ustadz kita yang terkenal. Bahkan Bang Juma ngomong aja kami bisa patuh. Artinya apa? Itulah Islam itu, sangat-sangat menghormati petingginya, petinggi agamanya, luar biasa. Saya bukan petinggi saya, kalau saya petinju. Ya petinggi agama lah bang, ya petinggi agama dalam memahami tentang kitab. Bang gak usah merendah kali lah bang, paret di rumahku udah gak ada. Memang saya petinju kan. Petinggi agama. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gak usah merendah kali bang. Di rumahku gak ada paret, beneran gak ada paret bang. Lagi. Paret. Udah bangkit lagi. Iya. Bangkit. Kan kalau jatuh kan masuk paret gitu loh bang. Iya. Gimana, nggak ada oten di bawah atau gimana? Ya oten naik, silakan naik, minta permintaan. Pasien. WA silakan bang. WA Jokowi ya bang. Roni Him, selamat sore agama pak. Selamat sore, Pak Buddha Blogger Permanen. Assalamualaikum. Saya Muslim, Buddha Permanen. Oh, apa yang mau disampaikan bang? Mana ada pendeta Sarah mau mualaf SD? Enggak. Bremi Glenn. Apa yang mau disampaikan bang? Ya, salam kenal sama Blogger Permanen. Salam sama Grunda ya, Bunda. Untuk jaga kesehatan terus, jangan malam-malam lah ya, kasihan. Bang nggak capek itu. Yang ngikutin aja terus capek. Iya bang, salam kenal juga. Assalamualaikum Bunda. Bagi kenal. Waalaikumsalam. Iya, salam kenal juga.
Dengan Nama kasus akunnya kesehatan ya Gerunda. Tolak Kedun. Tidore diam. Tolak Kedun, ada nggak di bawah? Tolak kidun. Kedon, Kedun. Kedon. Tolak kedunguan maksudnya. Gak ada bang. Ya Ronihim ya. Ya udah izin turun ya Bunda Gerunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Juma katanya jaga kesehatan, jangan live-nya tengah malam. Blokir permanen 3. Ya. Masalahnya teman-teman, Bang Juma ini kalau nggak ngobrol sama Oten itu kayak ada yang kurang dalam jiwanya. Tahu aja. Makanya live-nya sampai pagi. Ayo guys, cepet. Oten. Blokir banyak bener akunnya. Itu pun banyaknya akunku pernah semuanya kena, biar tahu kalian. Ayo, yang mana tadi? Kedunguan, gak ada dia. Pasien, silakan. Teman-teman tolong di tag dong Pendeta Sarah di sana. Dia lagi live, biar live-nya diakhiri, suruh ke sini. Bilang ditunggu blokir permanen. Pendeta Sarah. Ayo guys. Gimana sih? Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan ya, minta permintaan yang Kristen. Yang Kristen. Yang Kristen. Oh jis. Noise. Aduh bang. Aduh. Yuk, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang nantang Bang Juma tadi silakan naik. Ten. Anakku main game sampai sini suaranya. Ayo Ten, naik sini Ten. Disuruh ke 03 dia malah ke 05. Memang ada anunya, ada yang putus. Salah masuk kamar lah bang. Salah masuk kamar itu weh. Untung gak bini orang itu. Nggak habis dia. Kan tiba-tiba tuh masuk kamar Kristen, rupanya orangnya salah. Ayo guys. Waalaikumsalam. Permen Gojek naik nggak ada. ST gule masam enak nggak? Gule masam maksudnya? Ini siapa sih Rocky Gersan? Gule masam apa sih? Apa kabar? Baik. Ayo Ten, naik Ten, silakan kita bicara santai. Oh yang ini si Ancok. Ini bang, Mana dia? Ancok. Iya. Ancor. Ancok. Ancok silakan. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Udah dijauh. Ya. Udah. Waalaikumsalam. Terima kasih nih buat abang yang tadi terima kasih buat abang yang WA saya tadi barusan ya. Bang Zuma masih ingat dengan saya yang kita membahas tentang Ismail? Enggak ingat. Nggak ingat? Yes. Nggak ingat ya? Hah? Enggak. Yang saya dikik itu loh. Saya banyak nge-kick orang, kalau tidak waras Oh, pasti gitu. di-kick. Yes. Nggak harus harus dikik ya. Oke, Apa sekarang yang kita diskusi bicara sama orang dengan sakit akal jiwa? sehat ya. Sekarang Oke. kita saya setuju dengan Bang Zuma nih. Yesus itu bukan Tuhan. Saya setuju ya soal itu. Terus, iya. Karena Alkitab itu inilah hidup yang kekal, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Iya. ya. Siap. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa? Pencipta langit dan bumi itu udah pasti. Iya, siapa? Pencipta langit dan bumi itu kami menyebutnya Tuhan. Tuhan.
Ya, Tuhan. Tuhan, kami menyebutnya Tuhan. Tuhan. Khalik. Tuhan itu gelar atau nama? Gelar. Gelar itu berkepribadian tidak? Jelas. Jelas. Ya, Jadi kalau hakikat. presiden itu ada pribadinya. Ada. Bukannya presiden itu lembaga. Terus kalau oknum polisi Polisi ada pribadi, jelas. ada pribadi. Polisi itu Ada. bukannya oknum. Polisi Bukannya ya itu. lembaga. Ini apa ini? Anda mau apa? Iya, saya mau tanya, saya mau belajar nih. Saya kan tersesat nih. Saya mau belajar dengan Anda yang katanya Iya, paham kalau dengan Anda Bible tersesat gitu. itu mendengar. Oh, bukan sok tahu. Iya, saya nggak mau mendengar hanya mendengar gitu aja. Saya harus Anda menjelaskan. Saya perlu bertanya. Gitu, masuk akal nggak penjelasan Anda? Gitu. Gitu. Nah sekarang kan gini. Tapi Anda bawa akal kan? Nah, saya bawa akal. Makanya saya tanya, yang disembah Yesus syukur. itu siapa? Tuhan. Yang Pencipta Tuhan. langit dan bumi. Yes. Sama nggak dengan yang disembah sama dengan Muhammad? Iya, sama namanya Tuhan, cuma Sama. satu. Nah, Iya. Yesus itu secara genetik dia apa tuh? Manusia, dia manusia, makhluk Manusia ciptaan. secara genetik istilahnya suku ras apa dia tuh? Dia orang Yahudi, Orang Bani Yahudi. Israel, Muhammad Bani Ismail, Muhammad orang apa? orang Arab beliau itu. Orang Arab. Iya. Nah, orang Yahudi menyembahnya siapa? Menyembah pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Mereka menyebutnya dengan sebuah gelar Yotevave atau Hasem. Yokepape atau Hasem? Yes. Elohim atau Adonai? Ya, itu gelar-gelarnya. Nah, yang tidak boleh disebut dengan orang Yahudi yang sangat suci namanya apa? Hasem. Itu ada. Anda Tuhan. belajar lagi di kamus Alkitab ya. Tuhannya orang Yahudi itu siapa? Tuhan. Sembahan Tuhannya orang mereka. Yahudi. Iya, yang disembah orang Yotevave, Yahudi itu Hasem. siapa? Apa sih ini? Enggak, Gila saya kau. tanya. Kau itu Kamu itu kan apa? ngebahas Yesus Kamu itu apa? terus. Kamu kenapa? Kamu Iya, kenapa? Saya nanya kamu kalau ngerasa pinter, ngerasa Kenapa hebat. kayak orang kesurupan? Bertanya aja kok Bukan. kayak orang kesurupan kau. Saya santai kok. Wih, Tuhannya orang Yahudi siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi Terima kasih, siapa? terima kasih Bang Suma. Iya. Nah, dijawab Tuhannya orang langsung Yahudi dari siapa, saya. Juma? Bang, kalau lagi berdiskusi tolong hargain orang diskusi Bang Darwis. Jangan motong orang ngomong, konsentrasi hilang. Masuk aja Mbak, silakan dilanjut. Ya, Tuhannya orang Iya. Yahudi siapa Bang Juma? Tuhannya orang Yahudi, mereka menyebutnya El, menyebutnya Elohim, menyebutnya Eloa, menyebutnya Elohai, menyebutnya Terus Sedai, ada satu- menyebutnya Safal, Ada satu nama yang suci yang tidak boleh disebut. Yotevave. Itulah yang ada di- disebut Huahum, atau kami menyebutnya ya, Yahweh. ya, bukan Yahweh, Yahweh Berarti- itu dewa. Oke lah, saya ikut cara berpikir Anda. Ya nggak Kalau perlu Tuhan- ikut. Ngapain Oke, kamu denger ikut? dulu. Denger Ngapain dulu. kau ikut? Ngapain kau ikut? Dengar dulu. Ngapain kau ikut? Kalau Tuhannya Yesus itu Elohim, kenapa Muhammad tidak sebut dengan kata Elohim? Ya karena Elohim itu adalah padanan kata Allahumma. Aduh, Yahweh aja kamu bilang dewa. Jelas-jelas Yahweh itu Tuhannya orang Israel. Di Mana sini ada yang orang nonton- Israel nyebut Tuhan dengan sebutan Yahweh? Dasar orang yang kucuk. nonton di sini buka browsing Google siapa Nggak ada orang Yahudi menyembah Yahweh, nggak ada. Kau Yahudi jangan itu gila nyembah namanya permanen. Yahweh. Kau sendiri nyembah Cuma- siapa? Kau sendiri nyembah Ya, siapa? Saya nyembah diri saya sendiri. Oh, bagus, kau turun kalau gitu. Berarti saya diskusi sama orang gila kan? Kamu takut debat sama saya. Berarti Ya saya kan? diskusi sama orang gila berarti. Iya. Ngapain? Ya justru itu. Ngapain Kamu saya diskusi harus- sama orang gila? Ngapain? Sekarang Ngapain? gini, kamu kan Ngapain jualan- saya diskusi kamu kan sama orang gila? Ngapain? Kamu kan jualan nama Yesus kan? Untuk Ya apa kan? saya diskusi sama orang nama gila, Yesus biar nyembah terkenal. Emang jualan nama Yesus itu paling enak. Kamu jual Nakal nama lo. Yesus tapi nggak tahu yang disembah Yesus itu siapa. Kamu nakal. Kamu nggak tahu Kamu yang nakal, disembah gila, Yesus itu kau orang siapa. gila nyembah dirinya Aduh, sendiri, gila. Bodoh kamu itu. Kirain orang waras kau itu. Otakmu itu lebih hitam dari maskermu. Kupikir kau itu orang waras. Aduh. Ternyata kau orang Yesus, gila. Yang disembah Yesus itu siapa? Kamu bahas Yesus, tapi kamu nggak tahu siapa yang disembah Yesus. Hah?
Ternyata orang Ayo. gila ya. Siapa yang disembah Yesus? Saya tanya. Turunin aja bang. Nah, takut Ya kan? ngapain dipertahankan orang Iya. gila? Nah tuh. Jadi saya kasih tahu ya. Mampus sana. Kirain orang waras, ternyata orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru dan semua host dan teman-teman yang Waalaikumsalam. orang gila. Orang gila ternyata. Terus kamu sendiri nyembah siapa? Nyembah diriku sendiri. Terus saya mau diskusi sama kamu. Pamer kegilaan kok nggak main-main. Gila-gila aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak? Ini. Darwis, saya kasih tahu ya, Anda kan agama Islam. Kalau orang lagi diskusi, tunjukkan kesopanan Anda untuk diem. Jangan memotong orang lagi ngomong. Paham ya, Bang Darwis ya? Anda bertyping ngatain saya galak. Salah Bunda Rama. Anda yang gak ada sopannya, orang lagi ngomong berdebat, Anda masuk. Siap. Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, makasih. Saya cuma numpang sebentar Bunda Rama ya, minta maaf. Gurunda Suma ini satu kampung saya Bunda Rama. Bang Bone. Iya bang. Iya, tahu Bone Ya kalau kayaknya. satu kampung. Alhamdulillah. Saya mau ketemu aja Bunda apa? Bunda Hesti. Bunda Suma. Oh, Ye. Makassar. Alhamdulillah, silakan. Ye. Saya mau ketemu, ada yang saya bawa ini orang mualaf, saya mau ketemu langsung dengan Gurunda Suma. Saya dari Endrek yang dia Gurunda. Siap. Nanti dia bilang saya Bang mau Darwis, ketemu- dengar gak apa kata Bang Ardiansah? Apa? Bunda Hesti. Maaf. Jangan marah-marah terus. Sama kasihan saya ini. Lanjut, apa yang mau sampaikan? Iya, Gurunda Sumadi. Saya mau bawa Ye. ketemu di Makassar. Ye, Di ye. di mana Baik. di Makassar di Sudiang kah? Di Sudiang. Oh iya. Upajok Kak Bupati Pilokoro si bawa Kak. Gurunda Suma. Iya, terima kasih. Siap. Ngomong apa sih? Sehat-sehat kira japa-japa sih. Ye. Bang, tolong hargai kami lah bang. Tolong hargai kami. Jangan bahasa Makassar bang. Orang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bang Zuma izin saya mau Siap. bertanya nih. Ada satu hal yang mengganjal ya ketika kita mendengar narasi teman-teman Kristen itu mengatakan Yesus itu Allah. Sementara Allah itu roh. Lalu kemudian kan Yesus itu kembali ke hakikatnya. Oke, pertanyaannya kan apakah Yesus menjadi roh kembali atau mengambil daging? Nah itu pertanyaannya Bang Zuma. Kira-kira di dalam Bible mereka bagaimana? Kalau dalam Bible di kitabnya mereka Yesus itu dijelaskan di dalam 2 Korintus 15. 2 Korintus 15 nomor 28. Di situ Yesus menaklukkan dirinya kemudian ya menjadi 1 Korintus 15 nomor 28, segala sesuatu telah ditaklukkan Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi ini berbicara mengenai pekerjaan dan misi Yesus. Tapi kalau berkenan dengan wujudnya, maka itu dijelaskan di 1 Yohanes 3 nomor 2. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu akan kembali kepada kodratnya manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus itu Tuhan, maka kita juga Tuhan. Kalau menurut pendalaman 1 Yohanes 3 nomor 2. Kalau Yesus itu manusia, maka kita adalah manusia. Nah sekarang kita ini Tuhan atau manusia? Kita ternyata manusia. Berarti kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya yang ada
adalah manusia. Berarti Yesus itu manusia. Ya. Berarti Yesus bukan Allah. Bukan. Karena Allah adalah roh. Hakikatnya gini bang, mereka selalu bilang, ya ini saya pikir dogma inilah yang mengaburkan segala sesuatu yang ada dalam Bible tentang duinatur tadi. Nah, tapi mereka menolak konsekuensi ketika katanya Yesus kembali ke hakikatnya, yang mereka bilang hakikat Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, Allah itu roh. Artinya ketika Yesus kembali, ya berarti dia roh. Jadi nggak kelihatan roh itu. Tapi kan buktinya bertentangan dengan Bible kan? Iya. Ini betul. yang jadi persoalan gitu kan, mereka tidak bisa menjelaskan lebih jauh physically Yesus ketika kembali ke hakikat. Nah, itu Lalu dia apa masalahnya. ada hubungannya dengan duduk di samping kanan Allah Bapa? Apakah ini alegoris atau apa yang mau dari ayat itu, Bang? Ya, kalau kita melihat kan jelas Yesus itu bertuhan. Pada saat dia di bumi dia manusia, pada saat dia ke atas dia manusia. Ibrani 13:8, Yesus sama aja kemarin, hari ini dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Itu Yesus. Nah, Mantap. Tuhan juga tidak pernah berubah. Di dalam Yesaya 43 nomor 10 itu jelas. Yesus ini kan manusia, sedangkan Tuhan menyatakan bahwa dia bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Dia bukan manusia. Yesus manusia. Seperti itu, Bang. Ya. Dan barang siapa yang menyangkal Yesus sebagai manusia, dia antikristus. Antikristus. Betul. Jelas. Gitu kan? Kenapa mereka ngotot? Karena doktrin. Buang doktrinnya akan temukan kebenaran. Nubuat Yesus itu harus terjadi, Bang. Dimana nanti di akhir zaman ada orang yang diusir. Kalau semuanya meninggalkan Kristen, lalu yang diusir siapa? Adalah, Bang. Siapa yang mau diusir? Kami nggak mau diusir. Iya, yang diusir menurut Yesus yang memanggil dirinya Tuhan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus, itu yang diusir. Nah, orang-orang ini harus ada sampai akhir zaman. Jadi kita tidak berharap semuanya jadi mu'alaf, karena memang harus ada yang ke neraka. Nah, dan memang tidak bisa itu mereka selesai sampai kiamat. Mereka akan tetap ada. Iya, betul. Itu sudah diterangkan Al-Quran. Ya, angin yang berhembus pelan itu mematikan orang beriman, sementara mereka tidak terhampiri angin kan, hidup menyaksikan kiamat. Siapa mereka? Yaitu orang kafir. Banyak orang kafir kan, Bang. Salah satunya kan mereka Kristen. Iya. Izin Bang nyapa. Silakan. Coca-Cola selamat sore, agama apa? Coca-Cola. Suara kecil. Kecil kali suaramu Bang. Agama apa Bang? Agama apa Bang? Bang Kores, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali itu Coca-Cola. Agama apa Bang? Oh Kristen, silakan. Silakan Bang. Ada yang mau ditanya? Temanya itu Bang, manusia jangan dituhankan Bang. Atau mau tema lain Bang? Manusia jangan dituhankan, kan banyak debat. Saya sebagai Kristen melihat debat gini, manusia jangan dituhankan, Yesus itu adalah manusia, ya saya setuju-setuju aja. Tapi kira-kira salah gak orang Kristen itu berdoa kepada Yesus, itu salah apa enggak? Sedangkan umat Islam aja berdoa kepada Muhammad gitu. Salah gak? Siapa umat Islam berdoa kepada Nabi Muhammad? Tidak ya kan? Sok terapi dulu itu Bang Zuma. Nggak ada kami umat Islam berdoa kepada Nabi Muhammad. Kenapa umat Islam itu menyembah kotak hitam? Menyembah kotak hitam? Lebih parah lagi. Izin Bang Zuma, izin Bang Zuma. Iya, silakan. Sudah, lanjut Bang. Mana ada umat Islam menyembah kotak hitam? Ilmu dari mana lagi tuh Bang? Ka'bah itu kan kotak hitam. Iya, betul. Terus apa hubungannya kenapa kami dituduh menyembah Ka'bah? Ya, Apa alasannya kami dikatakan menyembah Ka'bah, Abang?
Ya itu kan sama halnya kalian menuduh umat Kristen itu menyembah manusia gitu lah. Lah, Apa kalau bedanya gitu lah. kalau Yesus itu kan memang sembahan, dia itu adalah inkarnasi dewa di dalam agama Romawi maksud saya, dalam hal ini Katolik. Yesus itu jelmaan dewa. Itu nggak bisa dibantai itu bang. Kalau kota hitam itu bukan jelmaan, bukan inkarnasi, bukan teofani Tuhan. Beda dengan Kristen. Kristen memang menyembah dewa dalam rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bahkan kalau Anda melihat tujuan Yesus mati itu untuk menjadi dewa bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Tujuan Yesus mati untuk menjadi sembahan bagi orang Kristen. Berbeda dengan Ka'bah. Ka'bah itu banyak diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh di dalam Mazmur 5 nomor 8, Mazmur 138 nomor 2. Itu Ka'bah itu disebut dengan Kadeska dalam bahasa Ibrani, yang mana tempat ini adalah tempat yang suci, di mana mereka kemudian sujud beribadah ke arah itu. El Heikal namanya dalam bahasa Ibrani. Kalau Ka'bahnya sendiri, kiblatnya sendiri, orang Yahudi menyebutnya dengan Derek. Perasaan ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Itu bang. Jadi setiap nabi itu, setiap umat itu memiliki arah ibadah. Bani Ishak memiliki memiliki arah ibadah. Bani Ismail memiliki arah ibadah. Nah ini Bani Paulus yang tidak punya. Arahnya kemana ini Bani Paulus? Kan Kristen ini disebut sebagai anak-anak Paulus kan? Izin Bang Juma. Iya silakan. Lanjut. Wih, parah kali. Langsung hilang. Jadi kabur kan? Langsung hilang. Jadi kabur. Kabur, dia udah nggak bisa Walah. jawab. Dia udah nggak bisa jawab. Kaget ya, kaget. Waduh. Pingsan Gurunda. Itu shock terapi itu. Nangga kabur. Host, berisik host. Lagi ngemil. Kedengaran di seluruh dunia itu giginya. Kedengaran. Ih kagak. Iya. Selamat sore, cek kabur juga. Kabur aduh. lagi. Takut kena botol juga ini. Gak apa-apa, Kalau gak apa-apa. memang- Saya nggak bakal lempar botol lagi karena saya tahu botol itu Anda sendiri. Jadi nggak usah diisi botol. Kalau memang menyembah itu, dia menarasikan Ka'bah itu menghadap Ka'bah dalam menyembah Ka'bah, berarti mereka menyembah ini LCD dong Gurunda, atau menyembah layar dong. Karena di gereja mereka kan ngadep situ kalau berdoa. Iya. Ini nyembah toilet kan, depan gereja banyak toilet berjejer. Iya kan? Iya. Ada yang tanya Bang Zuma, di rumahnya Yesus ada salib nggak? Nggak ada. Salib itu, Ada Bang. salib itu muncul belakangan. Mungkin jemuran ya yang dimaksud. Bisa. Karena salib itu kan bahasa Arab, itu bahasa Quran. Tidak ada ditemukan di kitab manapun kata salib kecuali kitab Spanyol. Nah, kalau kitab Spanyol muncul kata salib tuh di situ. Padahal harusnya di situ adalah stauros atau cross. Nah, salib itu kan artinya sulbi. Orang yang kemudian diikat di atas pohon atau tiang pada bagian tulang sulbinya, melingkar di bawah pusat. Aduh, sadis. Iya. Salib itu artinya. Artinya. Berarti Sementara salibu kata dalam bahasa Arab itu termasuk yang cross itu atau bukan? Bukan ya? Bukan, beda. Kalau cross itu ya tiang jemuran PLN. Terus ini Bang Zuma, waktu Yesus makan itu dia baca doa makan nggak ya? Dalam nama Tuhan kayaknya, yang di surga. Oh cuma Bismillah kayak Iya. kita Muslim, Bismillah. Tapi kok sering bilang dengan nama Tuhan Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus, kok sering gitu ya Gurunda ya? Karena itu tadi,
penghuni neraka itu harus ada. Kan sudah dikatakan di dalam Matius 7 nomor 15, nomor 23. Di hari terakhir nanti, di akhir terakhir maksudnya, banyak orang yang menyeru kepadanya, Tuhan, 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 Tuhan. Nah, pada saat itu kemudian pada kali Yesus kedua datang, akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Yesus, Tuhan. Kalau mereka semua pada mu'alaf, lalu yang memanggilnya Tuhan nanti siapa? Tidak tergenapi dong. Bom bang, bom. Itu yang Ya. maksud mematahkan salib ya. Kalau dalam Iya. Isa datang. Betul. Ah, membunuh babi ini siapa yang mau jadi babi? Membunuh babi itu identik dengan Yesaya 66 nomor 15 dan seterusnya. Tuhan akan datang menghanguskan semua orang yang makan babi. Makan babi, makan tikus, makan cicak. Bang, dia minta naik lagi bang. Siapa? Coca-Cola. Yang tadi si Anco. Ah, ngapain? Orang Ya. berdiskusi yang dia sembah dirinya sendiri. Apa yang kita mau sanggah? Udah ini aja bang. Dari Dia itu Kristen. Tapi karena dia tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan, makanya dia ateis, keluar agnostik ngakunya. Akhirnya dia nyembah dirinya sendiri. Yang dia sembah itu pelernya sendiri. Onel, silakan. Onel. Cari yang waras saja, Bunda Hesti. Iya, yang Emang mendekati ada? waras. Emang ada, Bang? Yang mendekati. Iya. Yang mendekati lah. Mendekati waras lah. Jemaat dimohon berdiri. Bang Abu Adit mohonnya suaranya itu. Berseru. Jangan lagi bang, ada YouTube hidup bang, YouTube Bang Abu Adit, YouTube Bang Abu Adit. Dibilang YouTube. Siap Bunda. Ini agak mendekati waras ini bang. Onel agak mendekati bang, walaupun agak-agak menjengkelkan, memang begitulah otaknya bang. Silakan Onel. Selamat malam. Iya, subuh. Nah, di sini mau malam. Oh, Nggak kelihatan ya. Timur berarti di Dia timur. di luar itu. negeri. Nggak di timur. Dia di luar timur. negeri. Luar negeri bang. Waktu Indonesia Timur. Luar negeri. Di timur aja. Bunda. Lanjut Onel, lanjut Bang Onel. Ya. Kalau abang saya ini Kristen, tapi saya itu menyembah Allah dan Yesus. Seperti itu. Kalau saya, padahal dikatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ketika mengatakan satu-satunya berarti cuma satu, bukan dua, Bang. iya, saya mengerti. Terus Saya kan apa bilang, nyembah dua? ke Allah itu, tapi melalui Yesus. Nah, itu salah itu. Karena yang disembah itu cuma Kenapa, Bang? Yesus itu dikenal hanya sebagai rasul saja, nggak boleh lebih. Kalau itu menurut abang, kalau Menurut saya, Yesus, tidak. menurut Yesus, Itu kan menurut Yesus pada saat di situ. Tapi yang pada saat dia terangkat, nah itu kalian ya, kita beda. Penilaian kita beda. kalian yang merubah ajaran Yesus. Itu makanya Yesus mengusir. Bukan rubah. Kalau menurut saya bukan rubah, tapi pada saat dia di dunia itu, dia datang untuk menebus, dalam arti yang kepercayaan saya. Menebus dalam arti dia mengikuti akan ajaran perintahnya Bapa, begitu. Ya kan? Bagaimana ceritanya dosa-dosa ditebus dengan membunuh Tuhan? Gimana ceritanya itu? Di mana itu dalilnya? Di mana itu? Ajaran dari mana itu, Bang? Maksudnya begini, Iya. abang percaya kita kenal kitab atau tidak? Kan pertama itu dulu. Abang kan tidak percaya, ya kan? Saya Tapi percaya itu adalah tulisan orang-orang terdahulu dari hasil penyelidikan mereka, iya. Tapi itu abang berarti abang percaya dong? Dalam Saya percaya itu adalah tulisan orang-orang terdahulu itu. Lalu percaya atau tidak?
Saya percaya itu adalah tulisan orang-orang terdahulu. Tulisan orang-orang terdahulu, saya percaya. Tapi ayat-ayat yang dikatakan itu percaya atau tidak? Ya, percaya bahwa itu tulisan orang-orang terdahulu. Terus kalau di ayat-ayat tersebut dia mengatakan seperti apa ya? Dia akan bangkit dan naik ke surga, itu begitu, percaya atau tidak? Kalau ajaran bangkit itu tanda Yunus, memang ada kebangkitan menurut dalil kitab saudara Matius 12, bahwa tanda Yunus akan diberikan kepada angkatan jahat. Memang ada, tapi itu hanya untuk angkatan jahat. Angkatan jahat yang kayak bagaimana? Yang percaya kepada tanda Yunus, yang percaya kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat, Bang. Kenapa angkatan jahat, Bang? Yesus yang mengatakan itu. Makanya saya katakan orang Kristen ini tidak memahami Bible, lebih Terus paham kita. Kalau abang bilang seperti itu, Yesus katakan itu. Terus yang Yesus dia bangkit itu bagaimana? Dia Itu bangkit, dia bangkit ini untuk menggenapi tanda Yunus yang ada di dalam Matius 12:38 sampai nomor 40, kan gitu. Waduh, Ya itu dalilnya ada, Bang. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu kebangkitan itu 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau menurut saya kebangkitan Yesus itu bukan tanda kebangkitan jahat. Nah, berarti bertentangan dengan Yesus dong. Tidak, maksudnya gini, dia sendiri yang mengatakan anak manusia akan mati dan bangkit. Nah, anak manusia kan? Ya, Nah. ya itu pada saat di bumi, di dunia. Nah. Masa kan Tuhan berhenti jadi Tuhan? Gimana itu? Bukan Kan anak manusia. Kan anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ah, itu kan pemikirannya abang. Loh, Itu kan pemikirannya Tuhan Abang Suma. pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Tuhan pencipta langit dan bumi itu dia kan bukan. Allah yang menciptakan itu kan Allah Bapa. Terus berarti Yesus ini bukan Tuhan kan? Kita menyembah karena dia di dalam Allah sendiri. Tidak bisa. Masa kan ada Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia? Abang tidak bisa bilang tidak bisa karena itu kan pikirnya abang itu tidak percaya. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Dua Tawarik 8:16. Benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan dapat memuat Tuhan. Apalagi tubuhnya Yesus. Begini bang. Kan bilang pada saat dia di dunia itu kan banyak orang belum mempercaya bahwa dia itu adalah Tuhan, dalam arti dalam diri Tuhan, karena itu taunya itu cuma seumpama rasul, karena ya udah tidak mempercaya dia pada saat itu, ya kan? Tidak percaya sebagai, tidak percaya dia kalau dia itu sebagai Allah atau apa yang dijanjikan. Parah Anda itu, parah. Yesus datang tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Allah. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai rasul. Iya, maksud saya. Kenapa larinya ke Allah pada tadi? saat Yesus hidup itu, iya maksudnya pada saat Yesus dia ada di situ, kelahiran Yesus sampai dia besar, itu kan dia tidak apa orang Yahudi pada saat itu kan tidak mempercayai bahwa dia itu Tidak adalah mempercayai kalau dia adalah rasul. Seorang dari Allah Rasul. gitu, asal dari Rasul. Allah. Intinya kan seperti itu, atau Mesias seperti itu. Tetapi pada saat dia mati dan dia bangkit, itu murid-muridnya apa mengabarkan Murid-muridnya ketika menceritakanlah Yesus pada saat dia naik, pada saat dia hidup untuk zamannya kita sekarang ini. ia mengajarkan pada saat Yesus bangkit, murid-muridnya pada saat Yesus bangkit muncul pada hari ketiga itu, murid-muridnya mengira Yesus itu hantu, bukan mengira Yesus itu Tuhan. Itu karena pada saat ketakutan pada saat itu kan mereka
belum sampai mempercayai juga mungkin pada saat itu. Enggak, karena memang Yesus Karena itu tidak pernah manusia. mengajarkan. Karena itu pikiran Yesus tidak manusia mereka. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit. Loh, kenapa seperti itu? Tapi kan kalau tidak salah ada ayat yang dikatakan anak dia kan berbicara pada saat waktu dia mau disalibkan, dia di perjamuan bersama para muridnya, apa yang dia katakan? Kenapa dia bisa tahu Simon Petrus akan menyangkal Yudas atau dengan cara mencium apa? Dia kan sudah tahu. Iya tahu, tapi cerita tentang bangkit itu muncul belakangan. Iya, karena kan pasti tidak mungkin dia mau menceritakan pada saat dia masih ini. Kan dia sudah tahu tanda-tanda dia akan mau disalibkan atau disalibkan, baru dia memberitahukan dia akan bangkit juga, dia akan mati tapi dia akan bangkit. Tidak ada itu cerita itu muncul nanti belakangan setelah Yesus terangkat ke langit. Orang-orang lalu menulis surat-surat begitu bunyinya. Sebelumnya nggak ada. Buktinya, murid-murid ketika Yesus nongol di hari Minggu, murid-muridnya kaget mengira melihat hantu. Kenapa? Karena Yesus dalam pikiran mereka sudah mati, udah dikubur. Nah sekarang begini. Kok tiba-tiba nongol? Begitu. Sekarang begini. Ya itu kan karena tahu itu dia kan manusia. Iya Ya betul. kan? Dan tidak pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit hari ketiga. Kalau manusia tidak mungkin langsung dia bangkit lagi tunjukkan dirinya. Pasti orang pikir hantu. Memang benar. Tapi kan apa yang pada saat itu Yesus dia berbicara kepada mereka kembali ya kan. Seperti ada malaikat juga memberitahukan. Apakah itu belum apa ya? Itu sebagai bukti bahwa memang Yesus itu dia apa yang dikatakan itu memang benar. Iya, dia mengatakan dirinya manusia, tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan, nggak pernah. Ya. Nah, terus dari mana Kristen menganggap dia Tuhan? Ya, pada saat dia naik ke surga, rasul-rasul itu yang memberitakan Injil. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan itu. Nabi palsu siapa? Siapa yang nabi palsu? Ia mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Ya siapa yang mengajarkan kalian menyebut Yesus Tuhan, memanggil Yesus Tuhan? Itulah nabi palsunya. Terus yang ayat-ayat yang tertulis di dalam perjanjian baru itu bagaimana? Itu nabi palsu juga? Itulah pengajar-pengajar palsu itu yang mengajarin lebih dari apa yang Tuhan ajarkan. Berarti Matius, Lukas, Yohanes itu nabi-nabi palsu? Kemungkinan besar. Karena mereka abang bilang kemungkinan besar, otomatis abang berdiskusi jangan memakai ayat-ayat tersebut. Karena abang tidak bisa. Karena mereka menulis itu dalam kapasitasnya sebagai penyelidik. Dalam hal ini wartawan mereka itu menuliskan satu cerita peristiwa yang terjadi pada masa itu. Mereka melakukan penyelidikan dan mereka tidak pernah sadar kalau tulisannya kelak akan lolos di konsili, bahwa kitabnya catatan mereka akan dijadikan sebagai firman Tuhan di agama lain. Mereka tidak pernah berpikir itu, termasuk Paulus. Paulus tidak pernah berpikir kalau kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang Roma dan Yunani. Makanya surat-surat Paulus itu hanya ditujukan kepada oknum tertentu, bukan ditujukan kepada seluruh manusia. Coba Anda baca surat Paulus itu, ada nggak yang ditujukan kepada seluruh manusia? Tak ada. Semua surat Paulus itu hanya ditujukan kepada oknum tertentu saja. Oknum tertentu itu siapa, Bang? Tergantung kemana surat itu pergi. Contoh misalnya, surat Korintus dari Paulus dan Sostenes untuk orang-orang yang ada di Korintus. Kitab Filipi itu dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Filipi. Kitab Kolose dari Paulus dari Timotius untuk orang yang ada di Kolose. Galatia itu dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia. Filemon dari Paulus dan Timotius untuk orang bernama Filemon, orang yang ada di Kolose. Titus dari Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus yang ada di Antioquia. Jadi surat-surat Paulus itu hanya untuk orang-orang tertentu, bukan untuk seluruh umat manusia. Baca itu, baca surat-surat Paulus. Ada enggak untuk seluruh manusia? Tidak ada. Abang bilang seperti itu, terus jadi surat Paulus bukan ada di Indonesia ya kan? Tidak ada ya kan? Ya kan di situ dikatakan. Contoh misalnya Titus, baca Titus 1. Contoh kita ambil Titus ya.
apakah itu untuk orang Indonesia atau bukan? Kita baca supaya tidak jadi fitnah. Kita lihat dalam Titus. Apa yang dituliskan? Dari Paulus, hamba Theos dan Rasul Yesus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Theos dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum oleh Tuhan yang tidak berdusta, dan yang waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada sesuai yang diperintahkan di selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Theos Bapa dan Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ini surat untuk Titus yang ada di Antioquia, bukan untuk orang Indonesia. Nah, betul Bang. Maksudnya betul juga. Begitu. Tapi Terus? begini, tapi ada ayat yang dikatakan itu, yang Yesus naik kan dikatakan seperti ini, pergilah beritakan ke seluruh dunia atau bangsa, ya kan? Memang tidak sampai di Indonesia dari nabi-nabi tersebut, tapi bisa saja murid-muridnya itu waktu pada saat mungkin ke Antioquia, lain-lain sebagainya, mungkin saja pada saat itu yang mendengar Injil itu bisa saja yang orang-orang di situ bisa saja juga pergi ke tempat-tempat lain yang kita tidak tahu, yang pada saat itu penulis kan tidak ada. Jadi begini Bung, Matius 28 nomor 19 itu adalah data tambahan. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Belakangan baru muncul 16 sampai nomor 20. Itu dipakai untuk ditambahkan untuk mengkristenkan orang di luar ajaran yang ada pada masa itu. Kalau mau diberitakan Injil kepada seluruh makhluk yang dimaksud di situ siapa? Yesus mengatakan dalam Matius 14 nomor 24, aku diutus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada orang-orang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan Yesus sendiri. Nah, kemudian terkait dengan ajaran Kristen, Yesus mengatakan apa di Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau masukkan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, ini dikatakan celakalah orang Farisi. Siapa orang Farisi yang celaka, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Itu siapa? Paulus kan? Iya, betul. Memang celaka orang Farisi itu dikatakan itu yang orang-orang kayak kafir begitu ya kan. Tetapi pada saat itu dia itu yang terpilih. Siapa yang memilihnya? Yesus. Wah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 20, nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah setan. Nah, di mana Paulus, di mana Yesus bercerita tentang Paulus? Tak ada. Ya. Satu, Yudas. Nah, di mana Paulus dipilih? Paulus itu ya. Apa tidak salah dia berjalan di mana begitu ya? Nah, ke Damsik. Di Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Pada saat dia ke Damsik. Tapi ini pengakuan Paulus sendiri. Sementara dalam Matius 24 nomor 26, apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik, ya, Simeon, kamar rahasia atau penjara atau sel. Kata Yesus apa? Jangan kau percaya, karena itu adalah nabi palsu. Nah, lagi-lagi digenapi oleh Paulus. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Paulus. Siapa yang pernah mengaku bertemu di dalam bilik dengan Yesus? Paulus. Semua terkena kepada Paulus. Siapa yang menjelajahi daratan nyebrang meninggalkan Yerusalem? Paulus. Siapa yang jalan sampai ke Antioquia? Paulus. Semua kena ke dia. Tapi semenjak Paulus belum mengenal Tuhan, dia itu kan seorang penjahat, ya kan? Siapa bilang Paulus tidak mengenal Tuhan, Bang? Dia itu adalah orang Farisi yang taat menurut pengakuannya. Baca Filipi 3.
Ya, sebentar Ya, begini. Filipi 3. Kalau namanya Baca. orang yang dia berbuat jahat, membunuh, itu dia seperti apa? Dia dekat dengan Tuhan apa tidak? Kan tidak. Otomatis kan tidak. Nah, berarti dia lagi-lagi kena. Berarti dia Nah, lagi-lagi. sebentar. Tetapi pada saat itu dia berjalan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Bisa saja Yesus memakai dia. Lah, Yesus itu pergi Mengabarkan kedua kali. Injil. Kedatangan Yesus kedua kalinya kapan? Begini bang, Yesus itu kalau datang kedua kalinya itu kan ada perbedaan. Kalau dia datang kedua kalinya itu untuk mengadili, tapi itu kan belum, itu beda. Nah, Itu beda terus pada yang kedatangannya yang kedua, yang ke Paulus ini ya kedatangan yang keberapa? itu tidak termasuk kedatangan yang kedua, Loh, karena yang loh, kedua loh, 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 itu yang loh, loh, dimaksudkan loh, loh. itu adalah mengadili umat manusia. Loh. Yesus datang ke dunia ini, Paulus di dunia kan? Yesus hanya datang 2 kali. Kedatangan yang kedua itu nanti di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Kan Paulus di dunia. Hati-hati kata Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu. Pertama dia mengaku bertemu aku. Bertemu aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik penjara. Ini siapa? Paulus. Di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan ada orang yang datang memakai namaku, menjual namaku, dan mengatakan akulah Tuhan, akulah dia. Jangan kau percaya. Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Mana ada orang Yahudi menjadi Kristen? Tidak percaya mereka kepada Paulus. Paulus ini penyesat menurut mereka. Dialah Paulus ini yang membuat agama bidat. Baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Menurut abang siapa? Menurut abang itu bilang Paulus penyesat itu siapa? Yesus? Emang Yesus bilang Paulus penyesat? Yes. Bukannya Yesus memakai dia? Tidak, itu pengakuan Bukankah Yesus yang memakai dia? itu pengakuan Paulus dan tergenapi di dalam. Coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Coba Anda baca. Siapa yang kena di situ? Coba sebentar. Ya, saya 3 menit lagi. Di sini udah mau sholat maghrib. Coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Siapa itu? Sebentar ya bang. Lukas. Iya. Lukas berapa tadi bang? 21. Lukas 21. Lukas 1 ayat 21. 21 Lukas 21. nomor 8. Lama. Ini yang judulnya itu kan permulaan penderitaan. Jawabnya ayat 8 ya. Jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Iya, saya sudah baca kan. Nah, coba baca nomor 12-nya. Nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, siapa pelakunya yang menganiaya murid-murid Yesus? Paulus kan? Nah, setelah Paulus melakukan penganiayaan kepada murid-muridnya, dia datang memakai namanya bahwa dia sudah bertobat, dia dipakai oleh Yesus, dia ketemu Yesus, dia bertemu Yesus. Habis itu dia nyamar-nyamar sebagai pengikut. Baru habis itu dia mengajarkan apa? Akulah dia. Maksudnya Yesus itu diajarkan kemudian oleh dia sebagai Tuhan. Nomor 8-nya coba Anda baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Maksudnya dia jual nama Yesus kemana-mana. Aku bertemu Yesus, aku bertemu Yesus. Orang kaget. Masa sih? Iya, aku bertemu di padang gurun. Tapi murid-murid Yesus sudah dibekali ilmu sama murid, sama gurunya. Jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu aku di padang gurun. Matius 24 nomor 26. Dan orang-orang penyesat ini mampu bermujizat. Matius 24 nomor 24. Mampu bermujizat. Bayangkan pada saat
Paulus kemudian sampai di Antioquia, di area Antioquia, dia dilantik, dia dianggap sebagai Tuhan, dia dianggap sebagai dewa Hermes. Kenapa? Saking jagonya Paulus itu bermukjizat untuk menyesatkan orang. Waspadalah kata Yesus, jangan sampai kau disesatkan. Lagi Ki. Kena naikkan lagi. Oh udah naik. Iya, ya udah diam aja dulu kalau sudah naik. Gitu ya teman-teman, saya izin dulu ibadah dulu sebentar, nanti kita lanjut. Silakan Dinda yang lain. Oke bang. Oke, sip. Oke, silakan bangun ya. Kalau Itu menurut tadi. ya, Iya. seorang penjahat apakah dia tidak bisa bertobat? Itu pandangan saya dulu. Apakah seorang penjahat itu dia tidak bisa bertobat dan dia berbuat hal yang baik? Apakah itu salah? Atau memang tidak boleh? Nggak salah. Terus kalau dia bertobat itu bagaimana? Ya kalau dia bertobat bukan berarti dia rasul, Bang. Itu kan menurut Karena teman-teman. di dalam datanya, di dalam Bible Abang, Paulus itu bukan rasul. Kalau Abang mengatakan Paulus adalah rasul, di mana datanya? Ayo. Tapi ternyata dia punya buku Dia punya buku itu kan tertulis di Alkitab Perjanjian Baru. Di mana? Suaraku kurang ini. Bang Ardiansa gak monitor ya? Tedore monitor gak? Bang Kores itu cuma numpang tidur, main game itu dia. Suaraku kurang ini dia. Tedore gak monitor. Bang Ardiansa? Ya, gimana? Ah itu Bang Ardiansa monitor, silakan Bang. Terus, Gimana? nah, Maksudnya gini, Bang. silakan ya. Kalau memang Paulus itu dia penjahat, dia itu kan seorang penjahat. Tetapi apakah salah kalau seorang penjahat bisa bertobat? Kapan bertobatnya? Bertobatnya pada saat apa? Kapan? Pada saat dia bertemu di Damsyik. Nah, pada saat namanya Paulus atau namanya Saulus? Itu kan Saulus waktu itu. Kalau Saulus belum bertobat atau sudah? Kan belum. Kalau Saulus Belum. oke. Kalau Saulus sudah diangkat jadi nabi belum? Nama Saulus? Belum. Belum. Coba baca Kisah Para Rasul 13 ayat 1, baca. Coba baca. Kisah Rasul berapa? 13:1. Baca yang kenceng. Duar. Belum ya? Sebentar, Bang. Ya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi yang pengajar. Ada apa? Beberapa nabi dan pengajar. Siapa aja baca? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Terus? Dan Yesus orang Kirene dan Ken yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, jediar. Nah, Saulus belum bertobat udah diangkat jadi nabi dan pengajar. Nah, Ya. itu kan pengajar. Ada kan begini. Ini kan begini. Ada beberapa nabi dan pengajar. Ya iya, nabi dan pengajar. Semua yang disebutkan di situ nabi dan pengajar. Pengajar tapi bukan disebutkan nabi. Kalau dituliskan nabi Saulus. Gimana kan sih? tidak. Nabi dan pengajar. Itu nabi Bisa toh saja atau pada saat itu. Bisa saja saat itu. ngeyel aja nih orang. Saulus itu sebagai pengajar, belum tentu dia menjadi nabi. Tugasnya tugasnya nabi itu mengajar atau enggak? Iya memang mengajar, tapi kan Ya sudah, tugasnya nabi ciri khasnya dengerin. Bang Ardiansa juga kan tidak memahami kita. Jadi susah. Duh, kok nggak berani? Coba ciri khasnya nabi itu apa? Iya memang mengajar. Paulus mengajar nggak? Iya, tapi Ya di situ kan udah, kok ngeyel? loh, di situ tidak tertulis nabi. Tertulis nabi dan pengajar, yaitu dan Saulus. Dengar katanya, nggak dipisahkan di situ. Itu nggak dipisahkan. Ada beberapa
Ada beberapa dengerin. Ada sebagian dengerin. Lalu saya mau baca dulu. Dengerin dulu. Ada beberapa nabi dan pengajar. Dengerin. Woi. Dengerin kalau ada orang ngomong. Ada. Bilang. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu langsung disebutkan kelima-limanya, kecuali kalau ada beberapa nabi, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, dan Menahem, dan pengajar yaitu Saulus. Nah baru itu benar. Tapi ini loh, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, Menahem, kemudian Saulus. Tidak, yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, ada kalimat dan nggak di situ? Dia fungsinya. Sebentar, lihat ini kan Simeon. Enggak. Saya tanya fungsi dan itu apa? Dan itu yang bersama-sama ya. Sengarang. Fungsi dan itu apa? Sebagai apa fungsi dan itu? Abang tahu ya, abang jelaskan. Berarti nggak tahu kan? Ya. Ya oke. Ya, abang nggak tahu berarti saya tahu kan? Saya kasih tahu ya. Taunya apa? Ya oke. Dan itu adalah penghubung satuan bahasa. Di dalam bahasa itu ada kata, ada frasa, ada klausa, ada kalimat. Ya. Terus? Itu penghubung dannya itu. Ya, penghubungnya. Penghubung. Berhubungan nggak? Kalau namanya penghubung berhubungan nggak? Iya, berhubungannya itu dengan apa? Loh. Nah itu nabi dan pengajar? Iya, tapi kan di sini. Ngeles terus. Ngeles terus. Aduh capek. Kalau kau mau jujur, Bung, dengerin. Kalau kau mau jujur, harusnya kata-kata di situ. Kalau memang Paulus itu bukan nabi, hanya pengajar saja, kata-katanya bukan gitu kalimatnya. Harusnya ada beberapa nabi, yaitu Simeon, Menahem, Lukius, dan ada dengerin. Ya. Ada gini aja deh, abang ngomong terus, aku tak makan. Ya, lanjut. Udah makan. Udah ngomong aja bang, aku tak makan. Udah lanjut aja yang lain, silakan. Aku mau makan. Udah. Masih gini bang, ini kalau abang bilang Saulus juga seorang nabi, kenapa di sini tidak tertulis gini? Ayatnya yang keempat, 13 ayat 4, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Kenapa tidak tertulis di sini? Dan Nabi Saulus berangkat, tapi Saulus saja. Nah, begitu maksud saya. Ya, tidak ada. Ustaz, izin turun aja. Ya. Saya ya. Teruskan. Izin turun dulu, mandi aja. Jangan turun dulu lah bang, dulu bang. Itu tadi bang Adias lagi makan. Enggak gini bang Onel. Terus. Saya mau tanya aja lah, kalau benar itu yang rasul yang namanya Paulus itu bang, waktu di Damsyik ketemu sama Yesus, ya kalau benar dia rasul, Yesus itu adalah Tuhan, kok Yesus sama rasulnya nggak ngucapin salam ya bang ya? Maksudnya bagaimana lagi nih bang? Loh, kan Yesus selalu mengucapkan damai sejahtera. Kok ya ini Tuhan ketemu sama rasulnya kok nggak ngucapin damai sejahtera loh? Ketemu rasul siapa? Rasul Paulus di Damsyik. Itu dia belum jadi rasul. Jadi yang ketemu siapa itu? Paulus. Nah, waktu Paulus ketemu sama Yesus itu, ketemu sama yang katanya Tuhan itu, ngucapin salam nggak itu? Ya baca aja kalau di Alkitab. Yang ngucapin salam atau tidak? Yang ngucapin salam apa enggak? Masa kelupaan? Padahal kan kemana-mana selalu damai sejahtera. Nah, gimana ini? Itu kan beda bang, jangan. Bagaimana ya? Kalau jelaskan ya. Loh. Ini harus jelas loh. Ini antara pertemuan antara yang katanya rasul ini sama Tuhannya loh. Sedangkan Yesus waktu masih ada di
di apa yang 33 tahun itu, yang 3,5 tahun itu selalu bilang damai sejahtera. Setiap kemana-mana dengarkanlah, wahai Bani, damai sejahtera untukmu. Kok ini udah nyampe di surga kok nggak ngucapin itu, apa kelupaan apa gimana? Di ayat-ayat tersebut juga tidak bilang damai sejahtera, banyak juga ini Bang. Iya, tapi ini kan konteksnya ini kan pertemuan loh. Ya. Iya, itu pertemuan itu, sabar dulu, kita dengar dulu dia bercerita mengenai apa konteksnya, bagaimana, baru bilang damai sejahtera. Kita kan belum baca nih dia damai sejahteranya di mana. Baru dia katakan damai Bang, sejahtera. damai sejahtera itu kan salam, Bang. Iya, Benar saya nggak? Itu kan ngerti. sebagai ya kalau abang ngerti berarti di sini ada yang Hah? lupa atau Tuhan lagi lupa. Iya jangan-jangan penulisnya lupa. Ya, penulis Bible ini lupa. Iya loh. Damai Bisa sejahteranya saja. itu kemana? Itu kan menurut abang damai sejahtera. Kalau gitu di setiap kitab ini harus juga pakai damai sejahtera semua. Gitu. Loh, Yesus itu selalu mengatakan damai sejahtera. Damai sejahtera, setiap ketemu sama siapa-siapa ketemu damai sejahtera. Masa ketemu sama yang katanya mau jadi rasul ini nggak ngucapin damai sejahtera? Jadi pada saat waktu yang dia ketemu banyak orang itu, dia ngomong, Yesus ngomong damai sejahtera semua. Coba Atau tidak? tunjukin, abang buka di Bible itu. Setiap kemana-mana Yesus pernah tidak mengucapkan damai sejahtera. Coba abang cari di Bible. Buka di mana? Di mana? Sebentar. Coba aja. Jangan yang pas di depan yang apa waktu ngamuk-ngamuk ya, jangan itu ya. Masa orang ngamuk-ngamuk ngancur-ngancurin itu apa dagangan orang dia pakai damai sejahtera, nggak ada. Kalau situ doang nggak ada itu. Carilah. Sebentar, ini contohnya apa ya? Dan Imrus pintar terus, Imrus terus pintar kau. sebentar. Di ayat contoh ya, Matius kebangkitan Yesus. Kalau kebangkitan Yesus di sini, Yesus waktu dia bangkit bertemu dengan murid-muridnya atau misalnya ini. Baca bang, baca. Ampun. Ini tidak ada juga yang dia bertemu dengan murid dia dikatakan damai sejahtera. Ya nggak ada, Bang. Karena Yesus selalu kemana-mana itu dia tuh bawa damai sejahtera. Karena Nah itu menurut damai abang, itu menurut ya kamu, itu emang udah Bang. Bang. Bukan menurut saya, Bang. Nggak ada. Makanya di Jadi sini kalau dalam kitab sejahtera dipertanyakan itu kebenarannya. Yesus. Maksudnya kalau ayat di sini yang tidak pernah ditulis damai sejahtera berbicara itu bukan Yesus, begitu? Bang, Nggak sekarang juga, kan? kita mau mengenali bahkan Yesus itu sekarang sampai hari ini ya, kata damai sejahtera itu taunya dari mana? Orang-orang Kristen ini sampai hari ini. Hah? Ini bahas yang mana? Dari Sudah masuk Yesus, damai kan? sejahtera lagi. Orang-orang Kristen tahu damai sejahtera dari mana, Bang? Bang, jangan dulu mengalihkan yang kita bahas yang Loh. akhir, ini damai sejahtera lagi. Aduh, Bang. Justru itu yang paling penting loh, Bang. Oke, Bang, kalau saya mau tanya itu, Bang, yang Alfa Omega aja dah. Ya. Yesus mengatakan akulah Alfa Omega. Betul, Bang ya? Kalau baca Alfa dan Omega, masih gini, saya belum dengan jelas Alfa dan Omega. Bisa tahu mungkin seperti ya awal dan yang akhir, kayak seperti itu. Iya. Kalau begitu, Bang, kalau benar Yesus adalah Alfa dan Omega, dia yang awal, dia yang akhir. Lalu bagaimana bisa ceritanya dia yang awal kok punya silsilah di dalam Bible Abang? Ini silsilah ini siapa yang bikin ini? Kalau dia di awal, pada saat kemanusiaan bagaimana ada silsilahnya, Bang? Yesus nomor 1. Ya, silsilahnya di atas nomor 1 apa, Bang? Bisa kasih tahu? Itu kan pada saat dia waktu dia lahir.
lahir kemanusiaannya pasti sila-sila dituliskan pada saat di dunia. Oh, artinya dia itu manusia. Lah dia kan juga jadi manusia. Kan dia itu Ya, selesai udah nggak ada Tuhannya, berarti Alpha Omega itu nggak cocok buat dia. kalau dia manusia kan sudah banyak, kan saya sudah bilang banyak. Dia mau lahir saja, mau datang ke dunia saja, malaikat diutuslah Allah. Nggak usah ke situ, Bang. Ini kita bicara yang jelasnya aja ya. Yang tertulis, jangan yang melampaui yang tertulis, Bang. Lah itu tidak melampaui. Kan saya bicara Iya, itu pasti itu kan melampaui. ada yang tertulis. Saya kan bicara ada Yang tertulis gimana? Yang tertulis gimana, Bang? Alpha, kata Yesus, akulah Alpha Omega kan. Itu kan selalu didengungkan sama orang Kristen. Betul nggak? Kita lagi ngomong yang dari pada saat dia kan di situ kan bilang kalau gitu Yesus manusia bukan 100-nya Tuhan, ya kan? Dan di situ ngomong Dia yang awal, dia yang akhir, Alpha Omega itu kan artinya kalau dia yang awal kita bilang dia nomor 1. Nah kalau dia nomor 1 ada silsilahnya. Di atas nomor 1 apa? malah Hah? maksudnya nomor Nah, 1 silsilah yang ada di Bible itu siapa itu? Ya, Yesus anak ini itu siapa itu? Kalau dia yang awal dia nggak butuh silsilah, Bang. Hah? gimana ya? Ya gimana ya gitu. Ngomongnya kalau menurut itu Pintar bawa lagi Imrus, kalau kayak Yohanes bisa dia 1. bikin Oten bingung. Ada Pintar mulanya Imrus, bersama-sama. lanjut. Pintar Imrus, pintar. Dia bisa bikin Oten bingung. Pintar Imrus, pintar. bukan Bingung bingung lagi, tapi saya mau jawab ini pertanyaan kayak bukan di dalam bagaimana nih, kayak kita berbicara bahas yang apa kayak bagaimana ya, ingin jawab gimana, bingung. Gimana? Ya jawab aja, Bang. Gimana? Jawab aja. Iya, saya aja bingung, Bang. Alpha dan Omega begini begitu. Iya. Nanti kalau Ya coba Bang pikir aja pelan-pelan. Akulah Alpha Omega ya. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Enggak usah kayak yang terakhirnya, yang awal aja. Taruh yang awal itu angka 1. Di atas angka 1 berapa? 0. Ah. Siapa 0 itu? Hah? Enggak ada silsilahnya. menurut yang Apalagi kalau kita mau bawa ya. menurut yang tidak diketahui. Kok ke kitab kami orang Muslim nggak ada urusannya, Bang. Kalau Islam clear, terang benderang bahasanya. Bener lah. Gini Bang, Nah, bagaimana lagi? apa ya? Nah, loh. Nggak tahu. Nggak tahu mau ngomong apa. Bingung pegangan, Bang. Panggil open yang lainnya dulu. Nggak tahu pokok-pokok apa. Ais. Aduh, baru kali ini tepuk tangan buat Imrus. Baru kali ini aku lihat Imrus takjub. Wih, keren kamu Imrus, keren. Bingung dia mau ngomong apa. Ih, keren kok Imrus, keren. Alpha Omega terus yang silsilah. Maksudnya Gara-gara Keren silsilah kamu dia. Imrus. Katanya bingung mau ngomong apa. Keren kamu Imrus, keren. Alpha Keren Omega kamu. mau mandi dulu. Oh, mandi sama mandi. Bagi terus mandi dulu. Oh, suruh mandi saya. Iya. Saya yang mau mandi bukan di situ. Keren. Nih, jawab itu Bang Onel, itu pertanyaan yang menarik itu dari Imrus tuh. Alfa dan Berarti Tuhan Bang Onel ini tidak ada sisilah. Bang. Di atas 1 apa? Di atas 1 apa? 0. 0 itu apa? Ayo cepet. Ayo. Gini, artinya Alpha dan Omega itu artinya saya mau turun mandi dulu. Astagfirullah. Mandi dulu. Aduh. Cari oten Jadi- dulu ya, Bos. Abang aja lah jawab dulu itu si Imrus. Sama lah. Nanti aja Bang mandinya. Nanti aja Abang mandinya. Aku juga belum mandi loh. Jawaban itu pertanyaan itu bagaimana? Enggak, udah gak bisa ya. Berarti nyerah ya sama Imrus ya. Nyerah ya. Dia bertanya kayak lu. Nyerah dia. Coba Bang Onel aku sapa dulu ini Bang Onel. Demian selamat sore, agama apa? Assalamualaikum Kak, agama Muslim, Islam Kak. Oke. Waalaikumsalam. Jadi Bang Onel tidak bisa lagi menjawab pertanyaan daripada Bang Imrus ya. Dia mau jawab gimana?
kayak lucu jadi malas. Mandi aja. Kok jadi malas? Kan bener, berarti kalau Tuhan punya sisilah, berarti dia bukan Tuhan, Bang Onel. Itu silsilah Ayo. itu kemanusiaannya. Ayo, baru Imrus lo kamu lawan. Itu kan bikin silsilah. Itu kemanusiaannya. Ya, itu kan Jadi- keluarga, ini silsilah dari Daud segala macam ya kan. Itu saya juga tahu benar, tapi malas jawab kayak pertanyaan kayak gitu. Bang, kalau gitu Bang, gini Bang. Kalau yang bicara tentang kemanusiaan 100% manusia Bang. Ya, harusnya 100% manusia itu cirinya manusia itu berkembang biak bukan? Nah bang ini saya mau mandi tinggal tanya terus buat saya tidak mandi nanti sampai jam berapa di sini? Jam berapa? 9. Kalau benar 100%, kalau benar 100% dia manusia, cirinya manusia yang pertama tuh berkembang biak, sempurna dia 100%. Ya, aksesorisnya Yesus kok nggak dipergunakan? Abang saya mau mandi dulu. Dia niru pertanyaan aku, Gitu. Oke Bang, tuh. Nyontek dikit boleh lah. Iya, boleh. Iya. Gini Bang, maksudnya gini kan, Bang Onel ini punya istri nggak Bang? Iya. Punya lah. Punya. Bang Onel adalah laki-laki yang sempurna. Bang Onel ini adalah manusia yang sempurna. Di mana Bang Onel ini pasti memiliki nafsu. Nah, untuk menyalurkan nafsu Bang Onel beristri, ya kan? Nah, tadi Bang Onel mengatakan bahwa itu adalah kemanusiaan daripada Yesus. Nah, kalau kemanusiaan Yesus, dia harus berkembang biak. Kata Imrus, berkembang biak itu berketurunan, memiliki anak. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan kemanusiaan Bang Onel ini yang laki-laki sempurna ini? Nah, bagaimana dia berkembang biak itu Bang? Bisa kalau pertanyaan seperti itu nanti melari ke Yesus apakah begini? Saya tidak mau jawab itu. Ini memang pertanyaan ke Yesus Bang. Ini memang pertanyaan ke Yesus. Begini, saya tidak mau menjawab seperti itu karena di Oh, nggak mau jawab. Oke, kau lagi dia Imrus. Kasih pertanyaan lain Imrus. Kau lagi dia. Bangun. Nah, Bang, saya udah lanjut. Ini kan sebagai saya orang yang nggak ngerti apa-apa nih tentang Bible. Bang, sebentar. Iya. Ini banyak sapi Ilmu saya nanti masih sedikit, bener ilmu saya bentar. Bang Theo, tapi saya mandi dulu nanti baru naik lagi ya. Nanti aja mandinya Bang, nanti aja. Kita mau Ilmu saya juga nggak tinggi-tinggi amat kok Bang, lebih tinggi abang kok Iya. ilmunya. Saya mau beli mie sama telur dulu Bang. Cuman Nanti enggak, aja Bang. mandinya Bang. Kira-kira dulu Yesus pernah mengakui nggak sisilah yang ditulis itu Bang? Udah kembali lagi. Terus Bang, Iya Bang. saya turun dulu. Enggak, mau nanya itu Nanti aja sama Bang. dulu, Kira-kira nanti. Yesus pernah mengakui tidak sisilah yang ditulis di dalam Matius itu Bang? Kira-kira nih sebagai orang saya yang pakir ilmu banget ini Bang, baru aja tahu saya kayak gini-ginian Bang. Iya Bang, gimana Bang? Bang Onel. Turunnya harus izin turun. Mau mandi mau jalan dulu. Ini sebentar aja. Loh, belum dijawab atuh Bang. Selamat sore. Ya, saya tidak mau jawab. Oh, Saya mandi dulu. Astagfirullah. Oke, selamat sore semua. Sore Bang. sore. Jawab terus Nenati, kalau dia mau nenati. jawab, Imrus yang jawab.